فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, ikhwani fillah, pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas tentang makna singkat dari kana wa akhawatuha, di mana kana wa akhawatuha ini semuanya berupa apa? Indak ya Jabir? Semua berupa fi'il dan bisa diklasifikasikan, dibagi-bagi menjadi beberapa model pembagian. Baik. Pembagian yang pertama berdasarkan ada tidaknya syarat untuk beramal, terbagi menjadi berapa? Indak ya akbarkum. Tutup kitab. Jadi 3, tayyib, apa saja yang beramal secara mutlak? Apa saja anggotanya? 8, had. Tayyib. Terus kurang 1 apa? Sara, laisa. Tayyib. Terus yang beramal dengan amalan kana dengan syarat apa? Didahului ma dzarfiyah. Ma kurang 1 kata. Ma masdariyah dzarfiyah. Jangan dzarfiyahnya saja. Ma masdariyah, bahkan intinya di masdariyahnya, ya. Ma masdariyah dzarfiyah. Anggotanya berapa? 1 saja, yaitu dama. Yang ketiga dengan syarat. Baik, yang beramal dengan amalan kana dengan syarat didahului dengan nafi atau syibhun nafi. Anggotanya berapa? 4, yaitu zala, infakka, fati'ah, bariha. Baik, ahsan. Jelas, barakallahu fiik. Kemarin ada yang terputus, ikhwan, kita baca sekilas. Kemudian pembagian yang kedua, wa min haitsu tasarrufi wal jumudi tanqasimu ila thalathati aqsam. Ya, kana wa akhwatuha dilihat dari sisi tasarruf dan jumud. Itu maksudnya apa? Dari sisi bisa ditasrif dan tidaknya. Itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ma yatasarrafu tasarrufan kamilan. Yang bisa ditasrif secara sempurna. Maksudnya secara sempurna apa? Indak Fadil. Bisa ditasrif secara sempurna, maksudnya fi'il madhi, mudhari', amr. Tayyib. Nah, bisa ditasrif semuanya bisa, madhi, mudhari', amr. Apa saja anggotanya? Wa huwa kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara. Berapa semuanya zikir ini? Tujuh. Baik. Nah, jumlahnya 7. Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sar. Kemudian yang kedua, ma yatasarrafu tasarrufan naqisan, yang bisa ditasrif tapi tasrifnya naqis. Maksudnya naqis itu bagaimana? Hendaknya Abdurrahman aja. Nah, dia tidak bisa ditasrif sempurna, cuman bisa datang madhi dan mudhari'nya saja. Wa huwa zala, infakka, fati'a, bariha dan damah.
Anggotanya ada 5. Cuma ikhwan, untuk dama terjadi khilaf di kalangan para ulama nahwu, apakah dia bisa ditasrif atau masuk pada kategori yang jamid. Nah, ini tentang dama ada khilaf. Kemudian yang ketiga, ma la yatasarrafu aslan, yaitu yang tidak bisa ditasrif sama sekali, wa huwa laisa, yaitu laisa. Ini ijma'. Kemudian dama menurut salah satu pendapat, dama ikutnya yang tidak bisa ditasrif. Baik. Karena memang kita tidak mendapat ya kawan penggunaan dama selain dalam kondisi fi'il madhi. Baik. Kemudian kemarin juga kita mengambil faedah terakhir, qad tuhdhafu kana ma asmiha wa yabqa khabaruha bi syartil ifadah. Terkadang kana beserta isimnya dibuang dan masih tersisa khabarnya. Syaratnya apa? Syarat ifadah, yaitu harus sudah bisa memberikan faedah. Karena kalau tidak bisa memberikan faedah, tidak ada fungsinya, bukan termasuk kalam. Kama jaa 'inda al-Bukhari min hadits Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu wa fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iltamis walau khataman min hadid. Carilah walaupun apa? Walau iltamis walau kana al-multamasu khataman min hadid misalnya. Iltamis walau kana al-multamasu khataman min hadid. Carilah walaupun yang dicari itu adalah cincin besi. Nah, berarti di sini ada kana dan isim yang dibuang. Bahkan juga terkadang isim dan khabarnya dibuang bersama dengan kana. Wa tuhdhafu ma asmiha wa khabariha. Terkadang juga dibuang semuanya, kana, isim dan khabarnya, tapi ada di situ. Kaqauli syair, seperti perkataan syair, qalat banatul am ya Salma wa in kana faqiran mu'daman qalat wa in. Baik. Anak-anak perempuan paman mengatakan ya Salma wa in kana faqiran mu'daman. Wahai Salma, walaupun dia itu seorang fakir yang tidak punya apa-apa, tidak apa-apa, terima saja. Naam, tayyib. Yang penting soleh misalnya. Terima untuk apa? Jadikan suaminya. Qalat, dia mengatakan wa'in, walaupun. Itu maksudnya apa? Walaupun fakir mu'dam. Wa in kana fakiran mu'daman. Baik. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada inna wa akhawatuha al-musyabbihatu bil af'al. Inna dan akhawatnya yang menyerupai fi'il. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Adapun inna dan akhwatnya, maka dia itu beramal menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Wahia inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Anggotanya berapa di situ? Indah ya Raihan? 6. Taqulu inna Zaidan qa'imun. Maknanya apa? Indah ya Abdullah Samin? Sungguhnya Zaid itu berdiri. Walaita amran syakhisun. Walaita amran syakhisun. Maknanya apa? Syukran. Seandainya Amr itu hadir, muncul ada tayyib syakhis. Ini ungkapan akhwan. Di antaranya bermakna hadir. Seandainya Amr hadir, atau sesuai konteks. Kenapa? Syakhisa kalau basar
syakhisa basaruhu maknanya apa? Memandang dengan apa? Dengan tajam, membelalak. Tapi bukan yang diinginkan di sini tentunya. Nah, laita amran syakhisun, seandainya saja Amr hadir. Tentu dia bisa ikut makan enak bersama kita. Misalnya. Laita amran syakhisun. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Wa makna inna wa anna litaukid. Nah, ini yang penting. Untuk amalan insyaallah mudah. Amalannya menasabkan isim, merafa'kan khabar. Sekarang makna masing-masingnya, kawan. Ini harus diperhatikan. Makna inna dan anna itu litaukid, untuk menguatkan. Walakinna lil istidrak, wa ka'anna lit tashbih, wa laita lit tamanni, wa la'alla lit taraji wa tawaqqu'i. Apa makna masing-masingnya? Perhatikan syarah. Hadza huwa al-qismu tsani min nawasikh al-mubtada'i wal khabar inna wa akhawatuha. Ini adalah jenis yang kedua dari nawasikh mubtada' wal khabar. Maksud nawasikh mubtada' wa khabar itu apa? Indak ya Munah. Menghapus hukum mubtada' dan khabar yang tadinya marfu' karena ibtida' dan khabarnya marfu' karena mubtada' menjadi nam. Untuk inna berarti mubtada'nya menjadi mansub sebagai isim inna, dan khabarnya apa? Marfu' sebagai apa? Khabar inna. Baik. Nah, yang kedua dari nawasikh yaitu inna dan akhawatnya. Wa tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabari fatansibul mubtada'a wa yusamma ismaha. Inna dan akhawatnya ini masuk pada mubtada' dan khabar, kemudian menasabkan mubtada'nya dan dinamakan dengan isim inna. Wa tarfa'ul khabara bi raf'in ghairi raf'ihi sabiq wa yusamma khabaraha. Dan inna ini berserta akhwatnya masuk pada khabar, kemudian merafa'kan dengan selain rafa' yang awal. Karena apa? Karena khabar inna juga marfu' ya kan? Cuman marfu'nya khabar inna beda dengan marfu'nya khabar mubtada', karena telah berubah ketika kemasukan inna, sehingga dinamakan khabar ini khabar inna. Hadhihi al-adawatu sittah ay inna wa akhwatuha kulluha huruf. Semua ya adawat yang 6 ini, yaitu amil yang beramal seperti ini, inna wa akhwatuha, semuanya adalah huruf. Dan ini punya nama sendiri ya kawan. Wa tusamma bil ahrufil musyabbihati bil fi'li. Dinamakan huruf-huruf yang menyerupai fi'il. Baik. Namanya apa? Takif inna wa akhwatuha, huruf-huruf yang menyerupai fi'il. Loh, ada huruf kok menyerupai fi'il? Bagaimana itu? Perhatikan. Likauniha ta'malu amalal fi'li min haitsu dukhuliha 'alal mubtada'i wal khabar. Dikarenakan dia beramal dengan amalan fi'il dari sisi masuknya dia pada mubtada' dan khabar. Wa min haitsul makna wal wad'i, juga dari sisi makna dan peletakan penggunaannya oleh orang Arab. Berarti ada 3 sisi kenapa inna dan akhwatnya akhwan dikatakan huruf yang menyerupai fi'il. Yang pertama dari sisi amalannya, karena dia beramal dengan amalan fi'il, masuk pada mubtada' dan khabar. Baik. Yang kedua dari sisi makna, karena huruf ini punya makna seperti makna fi'il. Baik. Seperti inna misalnya, litaukid berarti uakkidu, aku menguatkan. Inna zaidan qaimun, perhatikan catatan kaki.
ay annaka indama taqul inna Zaidan qa'imun fi quwwati qaulika uakkidu qiyama Zaid. Karena sungguhnya engkau tatkala mengatakan sungguhnya Zaid itu berdiri, itu ungkapan itu kekuatannya seperti perkataanmu uakkidu qiyama Zaid, aku menguatkan berita tentang berdirinya si Zaid. Berarti ada makna fi'il di situ. Ya. Faqamat inna maqama uakkidu alladhi huwa min af'alil mudhara'ah. Min af'alil mudhari'ah. Sehingga inna itu menduduki kedudukan uakkidu yang itu termasuk dalam fi'il mudhari'. Nah, ini sisi yang kedua, yaitu apa? Dari sisi makna dia apa? Memiliki apa? Makna fi'il. Demikian pula wada' penggunaannya. Wada' itu penggunaan orang Arab. Memang inna dan teman-temannya ini diletakkan pada apa? Pada posisi seperti apa? Fi'il. Inna untuk menguatkan, lakinna untuk istidrak, ka'anna untuk tashbih, laita untuk tamanni. Seperti kan misalnya laita li malan, atamanna an yakuna li malun. Maknanya sama. Baik. Ini tiga sisi kenapa dinamakan inna huruf yang menyerupai fi'il. Baik. Sambil untuk mengingat, kalau huruf yang menyerupai fi'il adalah inna dan akhwatnya. Sekarang kalau isim yang menyerupai fi'il, nah, isim yang menyerupai fi'il, apa itu? Nah, isim menyerupai fi'il dari sisi hukum, karena dia memiliki illah seperti pada fi'il. Apa itu? Hendaknya Abdurrahman Riau. Nah, isim ghairu munsharif. Nah, isim ghairu munsharif. Ini isim ini tidak ditanwin karena apa? Karena menyerupai fi'il. Dari sisi adanya dua illah. Satunya ke lafaz, satunya ke makna. Karena fi'il itu tidak ditanwin, maka apa? Isim tidak ditanwin karena menyerupai fi'il. Isim ghairu munsharif. Baik. Sekarang masuk yang pertama, al-awwal inna bi kasril hamzah wa tadullu ala tauqidil khabar. Inna dengan kasrah hamzah menunjukkan pengtauqidan khabar. Nahwu inna Zaidan alimun ay uakkidu ilma Zaidin. Sungguhnya Zaid itu seorang yang berilmu. Maksudnya apa? Aku menguatkan berita tentang apa? Keilmuan Zaid. Menguatkan bahwasanya Zaid itu punya ilmu. Ini inna. Adapun i'rab inna yaitu apa? Harfun nasbin wa taukidin mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. I'rab paling mudah itu i'rabnya huruf awan. Tayyib, pokoknya apa? Dia mabni, kemudian apa? Tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Selesai. Tayyib. Athani anna bi fathil hamzah wa tadullu aidan ala tawkidil khabar nahu alimtu anna Zaidan qa'imun. Tayyib. Dari si makna sama inna dan anna, cuma akhwan kalau inna digunakan di awal sedangkan anna itu di apa? Di pertengahan. Hendaknya ada sesuatu yang mendahuluinya. Tayyib. Atsalit lakinna wahya lil istidrak. Nah, apa makna istidrak? Ay li ta'qibil kalami li raf'i ma yutawahhamu thubutuhu au itsbati ma yutawahhamu nafyuhu.
Ya, dimaksud dengan istidrak, nah, yaitu apa? Perkataan susulan untuk menghilangkan sesuatu yang disangka adanya atau menetapkan sesuatu yang disangka tidak adanya. Yaitu berarti apa? Perkataan susulan untuk apa? Untuk menghilangkan kesalahan persepsi, kesalahan dalam memahami ungkapan. Ini istidrak. Paham? Apa tadi makna istidrak? Makna istidrak yaitu apa? Perkataan susulan untuk menghilangkan kesalahpahaman. Ini lebih sederhana lagi. Perkataan susulan untuk menghilangkan kesalahpahaman dalam memahami kalimat sebelumnya. Salah paham itu kan apa? Kemungkinannya menetapkan sesuatu yang sebenarnya tidak ditetapkan atau meniadakan sesuatu yang sebenarnya mau ditetapkan. Misalnya, Masya Allah, Muhammad Raga itu uangnya banyak. Nah, teman-temannya langsung, ini nanti kita ditraktir, ya kan? Raga lagi duitnya banyak, tapi dia itu pelit, gitu. Nah, kalam susulan, perkataan susulan untuk apa? Menghilangkan kesalahpahamannya, biar nggak berharap-harap. Baik, misalnya saja, ini misalnya, insya Allah enggak yang pelitnya ya kan, duitnya banyak semoga ya. Baik. Nah, wa yakunul makna ba'daha mukhalifan lima qablaha, sehingga makna yang setelah istidrak ini menyelisihi yang sebelumnya. Perhatikan dalam contoh ikhwan, mana istidrak. Baik. Nahwu Muhammadun syuja'un. Nah, ini kalimat ini kan Muhammadun syuja'. Muhammad itu seorang pemberani. Dan pemberani ini ikhwan, biasanya orang pemberani itu orang apa? Dermawan. Karena di antara bentuk keberanian adalah berani untuk apa? Untuk mengorbankan sebagian hartanya diberi kepada orang. Muhammadun syuja'un lakinnahu bakhil. Muhammad itu pemberani tapi pelit, tapi kikir. Ya. Nah, ini kan untuk apa? Untuk menghilangkan salah persepsi. Ketika kita berhenti Muhammadun syuja', mungkin orang akan menganggapnya dia itu juga termasuk dermawan, berani dan dermawan. Maka diberi apa? Perkataan susulan untuk menghilangkan salah persepsi. Salah dalam apa? Dalam memahami atau mengira-ngira. Lakinnahu bakhil. Akan tapi dia seorang yang bakhil. Waqat ta'ti li taukid, dan terkadang lakinna ini memiliki makna taukid akhwan. Law hafidhat talibu darsahu la akramtuhu lakinnahu lam yahfaz. Seandainya pelajar itu menghafal pelajarannya, tentu aku akan memuliakannya, tapi dia tidak menghafal. Kalau betul-betul menghafal, aku akan muliakan. Cuman dia tidak ngapal, maka tidak perlu dimuliakan. Tayyib, fa'akkadna adama hifdzit talib darsah. Maka apa? Di sini kita menguatkan berita tidak hafalnya talib itu terhadap pelajaran. Kenapa? Karena mudaris mengatakan seandainya dia hafal, tentu aku akan muliakan. Cuman dia tidak hafal, gimana mau dimuliakan? Itu. Ya. Baik. Ar-rabi' ka'anna. Ka'anna wa huwa harfu tashbihin wa nasbin wa raf'in. Huruf untuk tashbih, penyerupaan dan menasabkan serta merofakkan. Baik.
Nahwu ka'annal ghulama asadun. Kenapa ini ada waraf'in? Harfu tashbihin wa nasbin. Kenapa waraf'in? Ada waraf'in di sini. Kemungkinan besar waraf'in di sini kesalahan kita. Dia ingin untuk apa? Memberikan catatan kaki di wa nasbin. Harfu tashbihin wa nasbin. Antum kurung kata waraf'in. Kata waraf'in dikurung, kemudian diberi catatan, diberi nomor. Taib khata madba'i. La'alla hadha khata fil kitabah. Kenapa? Karena dia menasabkan. Mana? Pada la'alla. Juga di bawahnya ada ini. Nasbin wa raf'in mungkin ini juga. Wa nasbin wa raf'in nasbin apa? Isim wa raf'in khabar. Tapi ghairu ma'hud. Ungkapan seperti ini tidak apa? Tidak dikenal. Maksudnya dalam meng'irab biasanya mencukupkan apa? Harfu nasbin. Seperti misalnya inna. Inna harfu nasbin wa taukidin. Anna harfu nasbin wa taukidin. Demikian pula lakinna harfu nasbin wa istidrakin. Baik. Adapun kalau mau ditambahkan ini akhwan, penggunaan dalam i'rab seperti ini misalnya ka'anna harfu tashbihin wa nasbin wa raf'in. Kita butuh apa? Memerinci karena khawatir menimbulkan salah paham. Yaitu maksudnya nasbin nasbil ismi wa raf'il khabar. Boleh kalau seperti itu. Baik. Atau lebih bagus lagi, na'am ka'anna harfu tashbihin, na'am tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ini lebih jelas. Ya. Kemungkinan besar maksudnya itu bisa. Na'am. Baik. Maksud harfu nasbin wa raf'in tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Antum bisa kasih catatan seperti itu. Harfu nasbin wa raf'in tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ini kalau mau mencari pembenarannya. Karena di bawah juga disebutkan demikian. Contoh ka'annal ghulama asadun. Anak itu seperti harimau, seperti singa. Baik. Kenapa? Karena berewok atau kenapa? Kenapa? Karena makannya banyak. Biasanya orang diibaratkan seperti singa. Kenapa, Abdurrahman? Karena berani. Ka'annal ghulama asadun. Baik. Al-khamis laita wa huwa harfu tamannin wa nasbin wa raf'in. Baik, laita yaitu harfu tamanni. Untuk apa? Tamanni, berangan-angan sesuatu yang tidak mungkin atau sesuatu yang sulit dicapai. Ini namanya tamanni. Baik, berandai-andai. Wa makna tamanni talabul mustahil aw ma fihi usrun. Tamanni ini maknanya adalah untuk apa? Mengharapkan sesuatu yang mustahil atau yang padanya sulit untuk dicapai. Wa nasbin wa raf'in maksudnya menasabkan isim dan merofakkan khabar. Nahwu qauli syair, contoh seperti perkataan syair, ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'ala al-masyib. Ini kan angan-angan, oh seandainya saja kepemudaan itu kembali sehari saja, maka aku akan mengabarkan dengan apa yang telah dilakukan oleh orang yang beruban. Baik.
As-sadis la'alla wa huwa harfu raja'in wa tawaqqu'in wa nasbin wa raf'in. La'alla yaitu harfu raja', huruf untuk apa? Harapan, semoga. Tayyib, tawaqqu'h, kekhawatiran. Maknanya dalam bahasa kita jangan-jangan. Nah, untuk apa? Menunjukkan kekhawatiran, sesuatu yang dikhawatirkan terjadi. Wa nasbin wa raf'in maksudnya menasabkan isim, merafa'kan khabar. Perhatikan catatan lagi, wa tusta'malu la'alla litaraji wa tawaqqu'h. Wa makna taraji talabul amril mahbubil mumkin husuluh. Makna taraji adalah mengharapkan suatu perkara yang disukai dan mungkin terjadinya. Wa amat tawaqqu'h, adapun tawaqqu'h, kekhawatiran, yaitu intidharu wuqu'i amrin makruhin lidzatih, yaitu menunggu-nunggu terjadinya suatu perkara yang dibenci secara zatnya. Contoh, la'alla al-aduwa yaqrubu minna. La'alla al-aduwa yaqrubu minna. Tayyib, secara zatnya dekatnya musuh kepada kita itu dibenci, dikhawatirkan. Makanya maknanya jangan-jangan musuh mendekat ke kita. Tayyib. Nah, contoh untuk yang taraji, la'alla zaidan ya'tina. La'alla zaidan ya'tina, semoga Zaid mendatangi kita. La'alla al-faraja qarib, semoga jalan keluar itu dekat. Baik. Ini secara ringkas, tiga-tiga ikhwan maknanya pertemuan yang akan datang. Nah, untuk mengi'rab masing-masingnya bisa insyaallah. Harus bisa. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanakallahumma